kita udah berangkat lagi nih. Kita udah berangkat lagi ke lokasi dan rencana kita mau towing FPSO untuk maintenance. Jadi kita mau putar FPSO karena mereka mau grease dia punya gear yang ada di haluan itu FPSO. Nah ini sekarang ini kita sudah meninggalkan pelabuhan untuk kerja tersebut. Saya mau berbagi sedikit mengenai kalau ada masalah di towing winch. Masalah yang di towing winch itu biasanya tidak ada power atau suaranya keras bunyi. Nah itu yang saya mau bagi beberapa kali, karena itu selalu terjadi kalau pada kapal-kapal anchor handling. Jadi apa yang dicek? Misalnya kalau misalnya suaranya keras saat kita aturannya aslinya memang ini towing winch atau anchor handling ini nggak ada suaranya di winch itu. Dia sangat halus. Tapi kalau misalnya ada udara atau angin atau enggak vakum dia di dalam, nah itu biasanya yang menyebabkan tidak ada power, tidak bertenaga, bahkan enggak kuat gitu. Nah, saya mau berbagi pengalaman yang selalu kita alami di sini. Kalau misalnya engineer yang baru join di anchor handling AHTS di P2 seperti ini, saya mau berbagi pengalaman. Siapa tahu ada yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu, syukur. Kalau yang belum tahu, bisa dapat sedikit pengalaman dari saya. Kebetulan kapal kita ini 12.000 horsepower. Dia punya tipe winch itu Bravak dari Norway ya. Kemudian nanti kita akan lihat kalau misalnya kalau dia tidak ada power atau bunyi atau bagaimana ya yang sering dialami, terus kita akan lihat biasanya orang dia tidak memahami apa yang harus mereka lakukan. Tapi kalau yang sudah paham, boleh kita tukar pendapat apakah ini benar apa tidak. Ya kita lihat dulu kalau misalnya towing itu bunyi terus tidak ada tenaga ya. Ayo kita lihat dan saya akan jelaskan. Kita ke ruang servo atau ruang pompa hidrolik. Ayo kita sudah on the way. Kita ke sana. Ya, saya akan memasuk. Nah, ini saya akan masuk. Ini power pack room namanya. Power pack room. Kemudian ini tugger. Jadi tugger ini sama towing winch. Yang towing winch ini itu satu paket mereka di sini. Nah, ini tugger, kemudian ini rope reel. Kita bisa lihat. Nah, semua. Nah, kemudian ini adalah towing panel dan ini adalah anchor handling. Ini cooler olinya. Dan ini power pack room supply. Nah, kita bisa lihat ini adalah towing motor. Nah, ini adalah rope reel. Kita bisa lihat ya. Kemudian ini adalah anchor handling. Nah, ini dia saudara. Jadi ini yang saya mau jelaskan. Yang banyak saudara-saudara bahkan juga
belum tahu dan belum paham. Jadi kalau misalnya towing wings, anchor handling, saudara tidak punya power, artinya ada udara di dalam atau bagaimana? Kita bisa lihat di sini. Ini namanya header tank. Ini pompanya ada di kamar mesin. Ini bisa auto, bisa juga kita taruh manual. Di sini bisa juga kita taruh manual. Auto. Jadi auto. Kalau auto maksudnya di sini. Nah, kalau misalnya ini olinya kurang di sini, ini kayak mau dibilang header tank ya, untuk nambah oli. Dia akan jalan secara otomat di sini. Tapi kalau dia tidak bisa jalan otomat, Anda bisa kasih manual dan tekan on. Nah, di sini minimal dia 2 bar. 2 bar. Ini adalah tekanan udara. Jadi kalau misalnya towing winch saudara habis diganti olinya semua, tentunya semua oli yang dari atas itu dia akan turun. Nah, diisinya pakai ini. Pompanya ada di kamar mesin. Cari aja pompanya di kamar mesin atau ada di dekat di mana store oli hidrolik ini berada, biasanya ada dia di situ. Jadi dia akan transfer olinya dari situ. Kemudian ini untuk setelan tekanannya ini. Untuk setelan tekanan di sini. Kita bisa setel. Nah, biasanya saya sudah setel ini rata-rata di kapal Hemas Offshore ini ada 2 bar. Nah, ini posisinya selalu olinya ini terbuka kalau auto. Jadi begitu kurang dia nambah. Begitu kurang dia nambah, begitu kurang dia tekan. Anginnya juga begitu. Ini posisi handle daripada angin yang dari kamar mesin. Jadi begitu caranya. Ini dibuka. Nah, kemudian dia ngisi dari sini. Terus dia tekan lagi ke instalasi. Paham ya? Dan ini rata-rata semua di kapal ini 2 bar. Di kapal-kapal Hemas saya udah kurang lebih 10 tahun. Dia di 2 bar selalu ini. Jadi jangan panik kalau towing winch-nya, anchor handling-nya nggak ada power, nggak ada ini. Nah, windlass juga begitu, ada di Bosun Store itu di ruangan seperti ini juga. Jadi ini untuk menekan kekosongan-kekosongan yang ada di instalasi towing winch. Nanti bisa di drain di paling atas. Jadi olinya naik ke atas. Jadi paham ya, di servo room ini ada ini. Ini hal yang paling penting ini. Kalau towing winch tidak ada tenaga, dia masuk ke angin atau olinya kosong, bagaimana ngisinya? Ini nih caranya. Jadi diisi dia pakai udara ya, dia bisa otomat. Begitu dia sudah full di dalam sistem, dia akan berhenti secara otomat. Nah, waktu pengisian kalian bisa pergi naik dan aktap. Kita lihat cara aktap atau buka semua. Yang di tagar, karena tagar juga kita pergi di tagar. Nah, di tagar mana? Ini yang dibuka nih, cara ngaktapnya. Ini dibuka, anginnya dibuka. Ini cara ngaktapnya. Ini dibuka, olinya keluar, tutup, di drain. Kemudian olinya akan naik ke atas. Dia akan naik ke atas. Bisa semua. Diaktap di sini juga. Ini adalah towing, itu solenoid di sana. Diaktap semua. Ya. Kemudian boleh naik lagi ke atas. Kemudian kita ke deck. Kita akan ke deck. Kita ke deck lagi. Itu diaktap semua, di rope rail, di sini
di aktap. Nah, jadi ini langsung ini ya. Jadi saya langsung kasih perlihatkan di aktap semua. Aduh sayang ini malam, tapi ya karena ini mungkin karena saya juga selalu dikursuskan hidrolik, jadi kita akan lihat, kita naik dan kita akan lihat. Nah, naik. Wah. Nah, ini sudah di atas nih. Dek kedua. Kalau susah. Nah, ini nih. Kita bisa lihat. Nah, ini. Di aktap semua ini. Ini sampai keluar oli. Begitu sudah keluar oli, itu juga, sana juga. Nah, begitu sudah keluar oli artinya dia buang semua angin yang di dalam melalui header tadi. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan. Ya, jadi kalau kita balik lagi, ya, kalau misalnya, ya, kita lagi on the way ya malam ini. Jadi kalau misalnya towing wingsnya tidak bertenaga, power atau bunyi atau kasar, aduh ini, karena saya di perusahaan selalu dikursuskan untuk hidrolik. Jadi itu, kita kembali lagi ya ke power pack. Nah, ini juga kalau sudah diaktap semua, kita kembali lagi. Nah, kita bisa lihat setelah semua normal sudah diaktap, kita tetap ini posisi terbuka, udaranya terbuka dan olinya juga terbuka dan posisi auto. Jadi tangki header ini atau ini jangan sampai kosong ya. Ini pasti ya posisinya full terus. Nah, terima kasih rekan-rekan sekalian. Itu yang bisa saya bantu. Kalau ada pertanyaan boleh taruh di kolom komen, karena ini memang benar-benar banyak yang tidak tahu. Kadang towing wheelsnya mereka tidak punya power atau stuck, atau mereka tidak tahu cara vakumkan, membuang udara ini di power pack seperti yang saya jelaskan tadi. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam pelaut.